Salam sehat Sobat Asmed. Anak adalah anugerah yang besar dari Tuhan. Begitu banyak cara yang kadang dilakukan pasangan suami istri dalam mengusahakan agar mendapatkan buah hati. Tapi tentu, perihal membicarakan tentang buah hati atau dunia anak ini tak bisa lepas dari pembahasan orang tuanya. Bagaimana tidak, mereka seperti ikut terlahir kembali dengan beban yang lebih. Tak hanya menjadi seorang suami dan istri, tetapi juga seorang ayah dan ibu. Segala macam perubahan mereka rasakan, dan hal ini memberikan efek kepada si anak, terutama seorang ibu. Pasca persalinan, ia merasakan bentuk tubuhnya yang berubah, harus menyusui anaknya, dan memulihkan dirinya sendiri. Tak bisa dipungkiri, para orang tua akan mengalami keguncangan jiwa. Keguncangan jiwa pasca melahirkan seperti ini populer dengan istilah baby blues dan postpartum depression. Bagi beberapa ibu muda, adakah yang pernah mengalaminya tapi tetap bingung? Nah, untuk kali ini, yuk Sobat Asmed ikuti kami di sesi Medical Traveler edisi Sharing Baby Blues dan Postpartum Depression bersama Ibu Anis Rahmawati Muslifah, MPSI Psikolog. Adakah di sini Sobat Asmed yang masih belum tahu apa sih sebenarnya Baby Blues dan Postpartum Depression ini? Jadi baby blues dan BPD ini sebenarnya sesuatu hal yang berbeda ya. Jadi kalau baby blues ini biasanya memang menjangkiti, memang sama-sama pada ibu yang setelah melahirkan. Namun derajatnya lebih tinggi dari baby blues ini, lebih rendah daripada yang BPD atau postpartum depression. Belum lama ini, netizen Indonesia menyorot seorang penyanyi sekaligus artis yaitu Lesti Kejora mengalami baby blues. Karena pasca melahirkan baby L, ia kerap terlihat menangis di depan kamera jika membicarakan baby L. Netizen menilai Lesti Kejora ini mengalami baby blues dan wajar dialami seorang ibu baru. Namun demikian, Lesti Kejora sendiri menyangkal jika ia mengalami baby blues. Nah, Sobat Asmed, sebenarnya apa saja gejala yang mendikasi seorang ibu mengalami baby blues dan BPD? Gejala yang dialami kalau baby blues sendiri dan BPD ini kan memang istilahnya kayak mood swing ya. Jadi perubahan mood yang sangat drastis, perubahan emosional yang sangat drastis begitu. Karena nanti tahu-tahu menangis tak henti-hentinya, kemudian muncul rasa cemas kayak gitu. Jadi ada ketakutan, mampu nggak saya mengurus bayi saya. Jadi kalau baby blues ini terjadinya sekitar dimulai dari sekitar 2-3 hari dari bayi lahir ya. Saya juga sekitar 5 hari lah, pokoknya awal-awal kelahiran dari si anak begitu. Nah kemudian kalau yang BPD ini biasanya terjadi bisa lebih dari 2 minggu gitu. Dari gejala yang Ibu Anis sampaikan bisa menjadi informasi penting bagi kita, terutama calon ibu dan ibu muda. Apabila gejala tadi sudah mulai muncul dan dirasakan oleh seorang ibu, maka untuk segera mungkin berkonsultasi dengan ahlinya agar mendapat pertolongan terhadap masalah yang sedang dihadapi. Jadi banyak sekali penyebabnya itu dikarenakan adanya faktor fisiologis dan juga kolaborasi antara psikologis ya. Jadi kalau faktor fisiologis ini karena adanya perubahan hormon yang terjadi pada si ibu yang habis melahirkan itu tadi. Jadi kalau ibu-ibu habis melahirkan, hormon progesteron dan estrogen ini berkurang banyak ya, sehingga hal ini juga akan berpengaruh pada istilahnya cairan kimia di otak, sehingga hal ini akan menyebabkan yang namanya tadi baby blues. Dan juga ada kolaborasi juga dengan psikis atau emosional juga dari si ibu itu sendiri.
Menurut Sobat Dasmet, yang rentan mengalami baby blues dan PPD ini, apakah seorang ibu saja? Apakah seorang ayah juga bisa mengalaminya ya? Jadi ternyata baby blues dan PPD ini bisa dialami juga oleh seorang ayah. Kenapa kok bisa? Jadi memang rata-rata yang mengalami adalah ibu, dan efek dari ibu yang mengalami postpartum depression ini ternyata juga berpengaruh pada si ayah atau suaminya. Kenapa? Ketika melihat istrinya yang mengalami PPD ini, mungkin ayah ini istilahnya kayak tervibrasi begitu ya, sehingga ikut juga menjadi depresi itu tadi. Biasanya sih terjadinya sekitar 3 sampai 6 bulan si baby ini lahir gitu. Wah, Sobat Dasmet, ternyata yang rentan mengalami gak cuma seorang ibu saja ya, tapi seorang ayah juga dapat mengalaminya. Bedanya terletak pada waktu yang dirasakannya. Jadi, sebagai keluarga harus saling mensupport karena peran ayah dan ibu sangat berpengaruh, terutama apabila salah satu dari pasangan mengalami baby blues atau PPD. Sebisa mungkin untuk selalu ada, ikut membantu menenangkan, dan bersama-sama bertekad untuk dapat segera pulih. Lalu, apakah baby blues dan PPD ini adalah hal yang normal terjadi ketika pasca persalinan ya? Yuk kita dengar lagi. Sebenarnya untuk normalnya memang seorang ibu yang habis melahirkan pasti mengalami kelelahan, itu pasti. Nah, akan menjadi tidak normal ketika hal ini dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Jadi seseorang yang mengalami baby blues pada sudah merasakan gejala-gejalanya, tapi dianggap sesuatu hal yang mungkin sepele gitu. Bermacam-macam hal yang dilakukan seorang ibu ketika mengalami baby blues dan PPD ini. Salah satu contohnya seperti yang pernah dimuat di laman Tirto.id ini. Seorang ibu yang mengalami baby blues ingin membunuh anaknya. Mungkin menurut nalar singkat kita, kok bisa seorang ibu melakukan hal semacam itu ya? Kemudian ada kasus ibu, seorang ibu itu ketika mengalami PPD mencubit-cubit bayinya sampai menangis. Nah, apa saja sih yang dilakukan seorang ibu ketika mengalami baby blues dan PPD ini? Apa sampai mencelakai bayinya? Ya. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwasanya seorang ibu yang mengalami postpartum depression atau PPD ini, dia merasa kehilangan harapan, kehilangan ibaratnya dia merasa malu dan lain sebagainya, kemudian sampai pada taraf dia ingin menyakiti dirinya sendiri, bahkan menyakiti bayinya gitu. Jadi ketika seorang ibu sudah merasa dirinya mengalami baby blues ataupun PPD, segera saja sampaikan apa yang dia rasakan pada orang sekitarnya. Jadi bisa disampaikan pada orang terdekat, yaitu suami ataupun keluarga gitu. Dengan begitu nanti apa yang dia alami, apa yang dia rasakan dapat dibagi dengan suami ataupun keluarga. Sobat Dasmet, gimana? Sampai di sini sudah ada gambaran kan perihal baby blues dan postpartum depression? Bagi Sobat Dasmet, terutama yang perempuan nih dan belum menikah, pernah ada perasaan bingung dan takut nggak ya? Kira-kira kalau pasca persalinan nanti mengalami baby blues atau PPD, harus bagaimana gitu ya? Nah, kira-kira apakah ada persiapannya? Yuk kita tanya lagi. Jadi persiapannya sebenarnya dari si ibu ini hamil pertama kali, kemudian dalam proses hamil tersebut tentu saja sudah mempersiapkan diri, ibaratnya secara psikologis sudah mempersiapkan diri bagaimana nanti ketika lahiran, kemudian bagaimana nanti ketika memiliki anak. Tentu saja ada perubahan-perubahan, baik dari perubahan secara fisik ya, kemudian perubahan secara psikologis. Perubahan secara fisik tentu saja ya, mungkin nanti bentuk badan yang tidak seperti sedia kala begitu. Kemudian secara psikologis banyak sekali hal-hal yang harus ibaratnya
beradaptasi. Seorang ibu, apalagi ibu muda ya, yang harus beradaptasi dengan cepat. Apa saja itu? Ya, ketika nanti kita sudah menjadi seorang ibu, pastilah tidak selalu melulu kita mengedepankan ego kita. Jadi pastilah misalkan ketika sudah melahirkan, oh ada anak yang harus saya dahulukan begitu. Jadi persiapan secara psikologis ini juga sangat penting sekali untuk dipersiapkan ibu-ibu yang akan melahirkan. Jadi persiapan apa saja yang harus dipersiapkan untuk ibu, ayah, dan juga keluarga terdekat? Jadi persiapan secara psikologis ini sangat penting sekali. Jadi ibu tentu saja harus mempersiapkan diri, kesiapan ketika nanti menghadapi momongan baru. Kemudian ayah pun juga sama, karena dukungan dari ayah, kemudian keluarga yang lain. Jadi keluarga inti, misalkan ada orang tuanya ibu, kemudian ada saudara-saudaranya, ini menjadi support system yang sangat penting bagi ibu ini sendiri, sehingga nanti bisa diminimalisir keadaan untuk baby blues maupun PPD. Nah, bisa mungkin nanti ketika terjadi pun ini bisa diatasi dengan baik gitu. Sobat Dasmet, ternyata sebagai seorang ibu tidak hanya membutuhkan persiapan secara fisik saja, yaitu siap melahirkan dan menyusui, tetapi persiapan mental juga sangat diperlukan loh ya. Terkadang persiapan yang matang pun orang tua masih saja bisa terkena baby blues dan PPD, apalagi yang tanpa persiapan sama sekali. Pasti akan tambah kesulitan dalam menghadapinya. Tapi tenang, sebagai calon orang tua, seiring waktu masih ada kesempatan untuk terus mematangkan kesiapan mental juga. Di masyarakat masih banyak desas-desus mengenai baby blues dan postpartum depression yang masih belum diketahui kebenarannya. Yuk kita cari tahu mana yang termasuk sebagai fakta dan harus kita yakini, atau hanya sekedar sebagai mitos belaka. Itu mitos. Kenapa mitos? Karena ternyata baby blues dan PPD ini bisa dialami oleh ibu yang sudah memiliki anak. Jadi bukan hanya anak pertama, namun juga ibu yang memiliki banyak anak pun ternyata juga bisa mengalami hal tersebut. Fakta untuk saat itu ya, jadi maksudnya adalah ketika ibu mengalami PPD terutama, ini bonding ataupun ikatan, karena posisi ketika ibu mengalami PPD, ibu ini kesulitan menjalin ikatan emosional dengan anak, atau biasa kalau dalam bahasa psikologi disebut bonding. Ini kesulitan dengan menjalin bonding tersebut, sehingga otomatis memang dia kurang mencurahkan kasih sayangnya ke anak. Itu untuk saat itu ketika si ibu mengalami hal tersebut. Itu bisa mitos, bisa fakta ya. Itu bisa mitos dan juga bisa fakta. Kenapa mitos? Karena dukungan sosial, dukungan dari suami atau pasangan, dukungan dari keluarga ini sangat mendukung sekali. Jadi support system yang luar biasa ketika didukung oleh suami dan keluarga besar. Kemudian menjadi fakta memang benar karena ibu ini menjadi penentu juga. Ketika ada keinginan dia untuk sembuh, maka insya Allah dia akan diberikan kemudahan untuk kesembuhan tersebut. Sudah cukup jelas ya Sobat Dasmet dari apa yang disampaikan Ibu Anis. Kita juga makin paham tentang apa itu baby blues dan PPD yang bisa terjadi pada ibu pasca melahirkan. Ternyata istilah baby blues dan postpartum depression itu memiliki makna yang berbeda, meskipun sama-sama bisa dialami oleh seorang ibu atau ayah. Namun, tingkatan dari sindrom ini berbeda, di mana PPD merupakan tingkat lanjut dari baby blues apabila tidak segera ditangani. Nah, persiapan seorang ibu yang akan melahirkan itu sangat diperlukan ya, yaitu bekal kesiapan secara fisik, psikis, juga ekonomi. Tidak luput pula dari peran seorang ayah dan keluarga terdekat.
di mana keluarga menjadi support system yang memberikan kekuatan untuk ibu ketika mengalami baby blues atau PPD. Jika ada Sobat Dasmet atau orang terdekatnya mengalami baby blues dan berkelanjutan pada PPD, segera datangi profesional ya, yaitu psikolog atau psikiater. Nah, gimana Sobat Dasmet? Sekarang jadi jelas ya. Oleh karena itu, untuk Sobat Dasmet yang akan menjadi calon ayah atau ibu, mulai sekarang harus mempersiapkan diri ya, agar dapat meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan dan membahayakan ketika terjadi baby blues atau postpartum depression.